Saudara, Paulus katakan kesempatan itu penting, dikatakan oleh firman Tuhan. Pergunakan dengan bijaksana, katakan Efesus pasal 5 itu. Begitu berharganya waktu dan kesempatan bagi setiap kita. Dan kadangkala waktu yang sangat sempit, selalu ada kesempatan dalam kesempitan itu. Siapa buktinya? Yaitu salah seorang yang ada di samping salib Tuhan Yesus. Di dalam momen yang begitu sempit, dia menggunakan kesempatan dan berkata, Tuhan, ingatlah aku waktu Engkau di Firdaus. Saudara, kadangkala waktu yang sempit itu menimbulkan dan menghasilkan sebuah yang namanya kekekalan dalam hidup kita. Kesempitan apa yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Ketika bertemu dengan orang yang belum mengenal Tuhan, bukankah itu kesempitan? Apakah kita mempergunakan kesempitan itu sehingga menimbulkan nilai-nilai kekekalan dalam waktu yang seolah-olah rutin berjalan setiap hari begitu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan, pekerjaan, keluarga, hari demi hari yang kita jalani harus kita maknai sebagai sebuah anugerah dari Tuhan Allah. Jikalau kita memahami bahwa hidup dan hari-hari yang menjemukan dikatakan oleh pemazmur, ketika kita isi dengan pemahaman bahwa itu adalah anugerah Tuhan dalam kesementaraan hidup kita, maka kesadaran bahwa ini adalah anugerah Tuhan akan membawa kita pada sebuah tanggung jawab yang lebih dalam perjalanan hidup kita. Pasti itu. Kita akan bertanggung jawab terhadap karunia yang Tuhan berikan. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga yang ada di sekitar kita. Kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita bertanggung jawab terhadap kesehatan atau apapun yang Tuhan berikan, yang mampir dalam hidup kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Sebab kita juga hidup di saat ini dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Hari ini Ketua Komisi Sukacita berulang tahun. Tapi apakah tahun depan saya bisa melihat dia ulang tahun ke-71? Atau dia bisa bersama-sama dengan kita 71? Kita tidak tahu. Suatu hari kita akan pergi. Tetapi ketika kita pergi, kita tidak menyesal akan hidup yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Sebab apakah waktu itu adalah kesempatan? Kita perlu memikirkan hal ini dengan serius. Saudara, ada peribahasa mengatakan lebih mudah mencari uang dengan waktu kita yang ada, tetapi tidak mudah dengan uang kita mencari waktu, bukan? Kita mencari uang dengan waktu yang Tuhan sediakan mudah. Tetapi mencari waktu dengan uang yang sudah berlimpah mungkin nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak kepingin muda bisa muda lagi? Nggak bisa. Ingin tenaga kuat lagi? Tidak bisa. Dulu waktu kami pelayanan di Papua, satu minggu bisa beberapa kali ke hutan belantara, ya, ke pelayanan pos PI kami. Berjam-jam harus lewati dengan jalan yang sangat susah sekali. Pulang, sukacita bisa tidur nyenyak luar biasa dengan kelelahan. Masih kuat bisa bangun lagi besok paginya. Kadang harus tidur di hutan karena apa? Mobil 4-wheel drive pun tetap harus tidur di hutan. Masih kuat. Sekarang tidak bisa lagi, saudara. Cimari sama kita kemarin rapat. Karena sudah pulang dari sekolah langsung apa? Blek. Sudah nggak diganggu orang-orang. Nanti tiba-tiba 7:30 kita baru bangun, baru makan malam, baru mandi, baru apa. Saudara, kita ingin kembali ke masa yang lalu, tapi tidak bisa semuanya bisa kembali. Pepatah Chinese kuno mengatakan 1 inch waktu kita itu sama dengan 1 inch
1,5 senti emas nilainya. Tetapi 1 ins emas itu tidak bisa menggantikan 1 ins waktu kita. Waktu tidak selalu menjadi sebuah kesempatan kalau kita tidak ada hikmat di dalam hidup kita. Berapa panjang hidup kita, itulah panjang hidup kita. Usai hidup kita, usai pula waktu yang kita miliki. Seolah-olah waktu adalah kehidupan. Tetapi kalau kita jalani seperti tadi saya katakan, jalani tanpa hikmat Tuhan, memang kita hidup. Tetapi esensi hidup itu sendiri kita hilangkan. Sudah tidak ada dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mencintai diri kita, mencintai waktu yang Tuhan sediakan, apa yang dapat kita kerjakan hari ini? Kita tidak boleh tunda lagi. Waktu makin sempit, dunia ini makin sulit, perekonomian makin tidak mudah. Mari kita mohon anugerah Tuhan. Berapa banyak orang menyesali hidupnya, mengeluh bahwa dia sudah terlambat. Semuanya sudah berlalu, gak bisa dibenahi. Kembali hidup itu tidak bisa diputar. Sejarah tidak bisa diulang kembali. Waktu sudah lewat. Tetapi apakah kita hanya berhenti dalam penyesalan? Si penjahat di sebelah Tuhan Yesus mungkin menyesal, tetapi dalam penyesalan dia tidak berhenti dalam penyesalan, tapi dia bangkit dari penyesalan, berubah, tidak seperti dulu lagi. Saudara, sebenarnya waktu lebih daripada kesempatan, tetapi setiap kesempatan tidak mungkin berada di luar waktu. Saudara, kesempatan selalu ada di dalam waktu, rentang waktu yang kita sedang jalani dalam hidup kita. Hal itu tidak berarti kita boleh memilih setiap kesempatan berdasarkan keinginan kita. Kita suka ya kita lakukan. Kalau kita tidak cocok, kita tidak mau terima. Seperti contoh tadi, ketika kita dipertemukan dengan orang yang belum mengenal Tuhan, ya kita tidak persiapan Tuhan. Kita tidak mengenal dia. Nanti kita kalau ketemu dia memberitakan Injil, nanti dia tolak dan sebagainya. Enggak, kita tidak boleh memilih kesempatan itu berdasarkan suka atau tidak. Tetapi apakah kita peka atau tidak? Kita bisa menangkap kesempatan itu atau tidak? Ada 3 kalimat yang penting yang perlu kita simak. Orang bodoh itu buang-buang kesempatan. Orang biasa selalu tunggu kesempatan. Tetapi orang pandai, orang bijaksana dikatakan di dalam Mazmur adalah orang yang selalu mencari kesempatan. Di tengah-tengah kesulitan, di dalam rutinitas, kelelahan, selalu cari kesempatan. Kalau hari ini kesempatan itu datang dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara, biarlah kita siap-siap menangkapnya. Ketika banyak kesempatan disodorkan kepada kita, kita harus memilih mana yang terpenting. Dan itu hanya butuh namanya hikmat dalam Tuhan. Apa yang kita wariskan di akhir hidup kita, itulah yang akan kau jalani. Kau akan pelihara, kau akan terus pimpin, mohon hikmat, sehingga apa yang kau wariskan itu menjadi sebuah warisan yang terindah dalam hidup. Sehingga ketika kita terbaring, walaupun kita nggak mendengar, tapi orang-orang sekitar kita mendengar. Orang ini adalah orang yang luar biasa. Di dalam perjalanan hidup yang semua orang sama hadapi, kesulitan juga sama, masa-masa penderitaan juga sama dialami oleh orang lain. Tapi orang ini berbeda hidupnya. Maukah engkau mendapatkan pujian itu? Tangkaplah kesempatan demi kesempatan.